Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya di manapun Anda berada. Terima kasih Anda tetap setia di 92,4 MHz ya. Perempat dari Padang melalui FM 92,4 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Playgo di Android Anda serta juga bisa Anda dengarkan di rri.co.id. Pagi hari ini kita bersama dalam program kearifan lokal Sumatera Barat ya. Dan pada pagi ini seperti biasa kita bersama narasumber kita Bapak Dr. Hasanuddin MSI Datuk Tan Patih. Kita sapa dulu kehadiran beliau di sambungan Zoom kami pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Adit dan para pendengar Perempat RRI Padang dimanapun Anda berada. Iya. Sehat Pak Hasan? Alhamdulillah Pak Adit sehat walafiat. Semoga Iya. Pak Adit juga semuanya sehat. Sumuta suhu Pak ya. Ya, Iya. Berpuasalah kamu supaya kamu sehat gitu ya Pak. Oke, baik. Pada pagi hari ini kita akan coba mulai sebuah lembaran baru nih Pak Hasan ya. Kalau selama ini kita bicara lebih banyak persoalan-persoalan tradisi gitu ya. Nah, juga persoalan konsep-konsep. Sekarang kita akan bicara masalah kearifan lokal sebagai penanda kekhasan dan keistimewaan Minangkabau. Ya. Memang Minangkabau sebagian orang memandang sebuah komunitas masyarakat budaya yang memiliki kekhasan ya Pak Hasan ya dan ya, keistimewaan tersendiri ya walaupun uh, kita tetap mengapresiasi dan juga mengakui bahwa setiap suku bangsa di Indonesia ini pasti punya kekhasan dan keistimewaan. Namun Minangkabau tentu juga punya kekhasan dan keistimewaan tersendiri. Nah, untuk menggali hal ini, kita nanti akan juga undang Anda pendengar sahabat budaya di 0751 812 414 atau di 0811 66 09 240 atau juga minta diselayangkan pesan WhatsApp Anda ke 0811 66 240 ya. Silakan Anda bergabung di Kearifan Lokal Sumatera Barat pagi ini dalam topik kearifan lokal sebagai penanda kekhasan dan keistimewaan Minangkabau. Baik, sebelum kita berbincang-bincang dan berdiskusi dengan narasumber kita, mari kita dengarkan dulu pengantar atau prolog dari Bapak Dr. Hasanuddin sebagai pengantar topik diskusi kita pagi ini, yaitu kearifan lokal sebagai penanda kekhasan dan keistimewaan Minangkabau. Silakan Pak Hasan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Sudah la ilaha illallah wa sudah Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Pak Adit, seluruh kru RRI beserta pimpinan tentu saja, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, para pendengar siaran Pro 4 RRI Padang yang pada pagi ini tentu saja penuh semangat dalam suasana Ramadan yang ketiga. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan selalu dapat menjalankan ibadah puasa yang bagi muslim dan menjalankan rutinitas ibadah termasuk juga pekerjaan sehari-hari bagi seluruh uh, pendengar dimanapun Anda berada. Ya. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Adit tadi bahwa kearifan lokal adalah penanda uh, kekhasan dan tentu saja adalah sekaligus keistimewaan sebuah etnik atau suku bangsa. Bahwa kearifan lokal sebagaimana kita sudah mengetahui dalam banyak literatur bahwa kearifan lokal itu adalah sebuah kecendikiaan, sebuah kebijaksanaan, sebuah kecerdasan, suatu komunitas etnik, sehingga dengan kecendikiaan itu ia ditandai sebagai sesuatu yang khas bagi sebuah etnik atau suku bangsa tersebut. Oleh karena itu, ia menjadi penanda perbedaan sekaligus kekhasan ya. Jadi karena kekhasannya itu dia menjadi pembeda dengan etnik atau suku bangsa yang lain. Perbedaan itu disadari oleh pemilik kearifan lokal tersebut
dan diakui oleh orang-orang yang berbeda dengan mereka. Kemudian kekhasan yang dominan dan menonjol dapat diberi label keistimewaan. Minangkabau dengan berbagai kekhasan yang dominan tersebut dapat dipahami, banyak yang menyatakan hal itu sebagai sebuah keistimewaan, terutama dalam konteks keindonesiaan, apalagi dalam konteks global ya, universal ya, atau konteks global manusia dan suku bangsa di dunia. Kalau kita merujuk kepada salah satu ayat Al-Quran misalnya, yang Al-Hujurat 13 itu, yang menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling kenal-mengenal, untuk saling ta'aruf dan sebagainya, dan seterusnya. Jadi disebutkan di situ bahwa memang setiap manusia itu diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Perbedaan-perbedaan adalah penanda yang utama bagi suku-suku bangsa itu satu sama lain. Jadi kalau Allah itu menciptakan satu jenis makhluk saja, tentu saja Allah bisa mampu. Tetapi dalam banyak ayat yang kita baca, memang Allah sengaja menciptakan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk satu sama lain itu saling kenal, saling hormat, saling bekerja sama, saling mendukung dan sebagainya. Dan di dalam sebuah kisah di dalam kitab suci juga dikatakan bahwa sesungguhnya ketika Allah mau menciptakan manusia itu, para malaikat sudah menyampaikan prediksi-prediksi bahwa wahai Allah, katanya, mengapa engkau menciptakan manusia? Padahal mereka nanti akan menjadi makhluk yang saling bertumpah darah, saling berperang gitu ya. Tetapi Allah mengatakan, aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Artinya Allah SWT memang benar-benar telah yakin, telah mengetahui dan benar-benar telah mengetahui apa yang diprediksi oleh para malaikat. Dan tentu saja karena Allah juga menciptakan manusia itu punya akal, pemikiran, dan sebagainya yang berbeda dari malaikat dan berbeda pula dari para iblis, yang itu dua makhluk yang sudah diciptakan oleh Allah sebelumnya. Yaitu perangkat kecerdasan, perangkat kecendikiaan dan sebagainya itu, dan yang dengan itu pula Allah memberi amanah kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Jadi oleh karena itu saya ingin menyatakan bahwa fakta bahwa setiap etnik yang ada di dunia ini adalah memang diciptakan oleh Allah untuk dengan kondisi yang berbeda satu sama lain. Dan kondisi yang berbeda itulah yang kita sebut sebagai sebuah kekhasan, dan itu juga menjadi sebuah keistimewaan. Tentu saja kekhasan dan keistimewaan itu ada yang agak berbeda. Misalnya mengapa? Karena dalam keistimewaan itu ada dalam sebuah konteks kebersamaan. Jadi kalau dia hanya berbeda satu sama lain, itu sesuatu yang biasa. Karena memang Allah menciptakan berbeda. Tetapi ketika satu etnik, satu suku menunjukkan perbedaan dan kekhasan yang dominan dalam konteks kebersamaan, mungkin itulah yang bisa dikatakan sebuah keistimewaan. Misalnya, sebutlah dalam konteks keindonesiaan, yang secara filosofis sudah dinyatakan sebagai sebuah negara atau sebuah bangsa yang disadari terdiri atas banyak suku bangsa. Ada ratusan suku bangsa yang ada di Indonesia. Dan itu adalah sesuatu yang disadari. Oleh karena itu negara ini dibangun oleh para the founding fathers kita dengan moto Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda dan
menyatakan untuk bersatu dalam sebuah wadah negara. Artinya kesadaran bahwa kita itu bineka, berbeda-beda, beragam, multikultur itu sudah disadari. Dan dengan fakta dan kesadaran itulah ingin mewujudkan sebuah negara yang satu, yang bersatu, berkolaborasi, bersinergi untuk membangun kemajuan filosofi, cita-cita kenegaraan itu. Jadi intinya adalah berbeda itu benar-benar disadari, dan dengan kondisi dan faktual demikian mereka the founding father kita menginginkan sebuah negara yang satu di bawah wawasan, di bawah keutuhan sebuah negara. Makanya disebut Bhinneka Tunggal Ika. Lalu apa yang menandakan bahwa Minangkabau itu khas dan menunjukkan keistimewaan itu adalah pertama dari sisi fakta kultural. Pertama tentu saja adalah mereka memiliki ciri suku yang matrilineal. Kita sudah sering membahas ini ya Pak Adit ya, Iya, bahwa matrilineal ya. Sistem matrilineal Minangkabau atau sistem matrilineal dalam kehidupan antropologis manusia itu adalah sebagai sebuah sistem kekerabatan yang tua ya, roto. Itu satu. Dan untuk Indonesia, untuk dunia, Minangkabau adalah kelompok matrilineal terbesar di dunia. Dan untuk Indonesia, kita belum melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang adanya dua etnik atau dua suku atau tiga ya di Nusa Tenggara Timur yang komunitasnya itu lebih kurang ya mungkin 1.000 sampai di bawah 10.000 barangkali, karena ukurannya hanya sebesar lebih kurang sebuah desa di Indonesia. Jadi ada 2 atau 3 suku yang ada di Nusa Tenggara Timur yang konon menunjukkan ciri-ciri matrilineal. Dan itu kalau memang benar berarti di Indonesia adalah sekitar 3 atau 4 suku matrilineal. Dan itu sangat sedikit sekali dibanding ada ratusan, lebih dari 700-an suku bangsa di Indonesia atau lebih dari 500-600 bahasa daerah di Indonesia. Jadi satu. Kemudian juga ketika kita melihat filosofi atau sistem ekonomi, sistem sosial politik, mulai dari sistem kepemimpinan, sistem tata cara berpolitik, berdemokrasi dan sebagainya, sistem hukum, sistem bahasa yang paling kental, sistem kesenian juga dan lain-lainnya. Semua ciri-ciri yang demikian, semua unsur-unsur kebudayaan yang menunjukkan perbedaan representasi, perbedaan filosofi, dan perbedaan karakter yang ditunjukkan oleh masyarakat etnik suku bangsa yang ada di Indonesia itu adalah sebuah kekhasan, penanda perbedaan, dan bila mereka menunjukkan sesuatu yang dominan atau menunjukkan sesuatu yang bermakna dalam proses persatuan, penyatuan atau pembentukan negara, itu bisalah kita sebut sebagai sebuah keistimewaan. Jadi untuk Minangkabau tentu saja kita para pemirsa, para pendengar sekalian sudah mengenal bahwa The Founding Father Indonesia itu bila orang bertanya 2 orang pastilah Minangkabau 1. Soekarno, Hatta. Siapakah The Founding Father Indonesia? Sebutkan 2 orang saja misalnya. Maka orang menyebut Soekarno dan Hatta. Hatta adalah orang Minangkabau. Kemudian kalau disebut, tolong sebutkan 3 orang, orang menyebutnya Soekarno, Hatta, Syahrir. Nah, kalau sudah 3 orang, 2 orang, Hatta dan Syahrir adalah orang Minangkabau. Kemudian ketika orang diminta untuk menyebutkan 4 orang, The Founding Father Indonesia, orang senantiasa menyebutnya Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka. Hatta, Syahrir, Tan Malaka adalah orang Minangkabau. Jadi artinya apa? 3 dari 4 The Founding Father Indonesia itu adalah orang Minangkabau. Mengapa demikian? Mengapa hal itu bisa terjadi? Padahal komposisi penduduk Minangkabau itu sekitar hanya 2-3% saja dari seluruh penduduk Indonesia.
Tetapi mengapa begitu kuat, begitu dominan memberikan peran penting dalam konteks pendidikan atau mendirikan negara Republik Indonesia ini? Tentu saja hal itu adalah indikator yang pertama untuk menyatakan Minangkabau memiliki keistimewaan di dalam konteks yang demikian. Kemudian kalau kita lihat lagi adalah bahwa kearifan lokal itu adalah praktik ideologi. Jadi ketika kita menjelaskan, ketika Kunchara Dingrat menjelaskan bahwa wujud kebudayaan itu ada 4. Yang pertama yang paling tampak, yang representasinya paling konkret adalah benda cipta budaya atau karya cipta budaya yang dihasilkan oleh sebuah etnik atau sebuah bangsa. Yang kedua adalah sistem ide, sistem perilaku, representasi budaya, representasi nilai atau ideologi dalam bentuk perilaku. Perilaku yang ditunjukkan oleh etnik Minangkabau nyata-nyata adalah juga berbeda dan khas di dalam tata kehidupan, tata hubungan antar etnik di Indonesia. Yang ketiga adalah sistem ide, sistem gagasan. Sistem gagasan sudah abstrak. Kalau karya cipta dan perilaku itu konkret, dapat diamati, dapat dicermati, kemudian dapat dicercap oleh panca indera. Tetapi ketika sudah bicara kepada ranah gagasan atau ide, maka itu sudah mulai abstrak. Dan yang paling abstrak adalah sistem nilai. Dan itulah yang bisa kita sebut sebagai sistem ideologi. Jadi apa-apa yang lahir dari gagasan-gagasan, kemudian sistem perilaku dan karya cipta, maka itu adalah representasi dari sistem nilai atau sistem ideologi. Oleh karena itu, kearifan lokal bisa dikatakan sebagai sebuah praktik ideologi. Karena yang kita lihat dalam sebuah kearifan lokal itu adalah sesuatu yang konkret. Yang konkret dalam bentuk misalnya ide memang abstrak, tetapi ketika sudah dinyatakan maka dia menjadi konkret. Setelah itu perilaku dan karya cipta. Nah, dalam konteks Indonesia juga adalah bahwa orang Minang sudah melahirkan ide-ide tentang bagaimana tatanan kehidupan bernegara yang merupakan, yang notabene terdiri dari ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang harus diwadahi oleh satu negara. Bagaimana caranya? Tentu saja gagasan-gagasan tentang itu bukan lahir dalam pemikiran sesaat, tetapi dalam proses. Dan itulah yang menjadi salah satu praktik ideologi yang ditunjukkan oleh etnik atau suku bangsa Minangkabau. Mari kita lihat sedikit sebagai contoh misalnya adalah bahwa Minangkabau sebagaimana para ahli mendefinisikannya sebagai adalah masyarakat etnik, masyarakat suku bangsa yang memiliki cara pandang terbuka ke dunia luar. Mereka disebut memiliki outward looking. Dia melihat dunia luar sebagai sesuatu yang potensial, sesuatu yang menantang, sesuatu yang berat sesungguhnya, tetapi harus diakomodir. Karena orang Minang memandang bahwa mereka ke dalam adalah sebagai sebuah satuan yang berbeda, memang iya, tetapi dunia luar dari budaya Minangkabau itu adalah sesuatu yang global, yang luas, yang menantang, dan mereka adalah bagian dari kehidupan yang lebih luas tersebut. Itu yang kita sebut sebagai cara berpikir kosmopolit. Dia melihat diri mereka sebagai bagian dari kehidupan yang lebih luas, tidak hanya bagi teritorial, bagi ruang lingkup ruang pemikiran, kehidupan mereka saja secara beretnik, tapi mereka diajari oleh budaya mereka bahwa mereka adalah bagian dari kehidupan yang lebih luas. Itulah yang menjadi filosofi kosmopolitannya orang Minang. Itu menjadi sebuah ideologi, dan ideologi itulah yang dipraktikkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk perantauan. Ketika mereka pergi merantau dengan dukungan, dorongan, dan
sedikit dalam tanda petik paksaan dari budaya mereka untuk pergi merantau. Pergi merantau berarti menghadapi dunia yang berbeda, dunia yang harus mereka masuki dan harus dalam kondisi yang safe, kondisi yang berterima, kondisi yang bisa beradaptasi. Oleh karena itu, untuk beradaptasi dengan dunia luar yang berbeda itu, maka mereka punya perangkat-perangkat budaya untuk bisa beradaptasi. Mereka katakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana ranting dipatah, di situ sumur digali, di situ air disaut, dan lain-lain. Tetapi mereka tetap punya prinsip juga bahwa yang namanya identitas mereka mesti mereka pertahankan. Seperti kita sudah juga sampaikan di dalam beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa orang Minangkabau memang beradaptasi. Masuk kandang kambing membebek, masuk kandang harimau mengaum, tetapi masuk kandang kambing tidak menjadi kambing, masuk kandang harimau juga bukan berarti harus menjadi harimau. Identitas mereka, cara pandang dan ideologi mereka tetap harus dipertahankan, dalam arti sebagaimana dikatakan dalam prinsip mereka juga, bukan hitam karena arang, ya, bukan enak karena santan, berpantang kuning karena kunyit. Artinya esensi mereka dimanapun mereka masuk berada itu tidak akan mengubah warna mereka, tetapi mereka akan mampu beradaptasi dengan kondisi yang berbeda. Sekalipun perbedaan itu sangat paradoks dengan apa yang mereka miliki. Jadi ketahanan atau kemampuan beradaptasi dengan berbagai kondisi, dengan berbagai tantangan, dan dengan berbagai perbedaan dengan etnik dan suku bangsa yang lain, itulah yang menjadikan mereka mampu memahami, menyadari, dan menghayati bagaimana kehidupan berbeda itu dalam sebuah tatanan masyarakat yang lebih luas. Jadi pengalaman-pengalaman itulah yang mereka lahirkan dalam bentuk ide negara kesatuan yang kita sebut dengan Republik Indonesia hari ini. Jadi pengalaman-pengalaman yang demikian dengan kondisinya mereka yang hanya 2-2,5% atau 3% penduduk Indonesia, tetapi mereka memberi warna bagi tatanan kehidupan bernegara. Dan kondisi yang demikianlah yang menjadikan mau tidak mau, suka tidak suka, tidak bisa harus diakui bahwa peran pemikiran, peran gagasan dari para tokoh Minangkabau yang dilahirkan dengan sistem nilai dan ideologi Minangkabau itu mampu meletakkan dasar-dasar kenegaraan, kebangsaan Indonesia. Jadi artinya apa? Dengan kondisi warna yang cukup dominan di dalam tatanan itulah yang menjadikan Minangkabau itu tidak hanya khas pada dirinya sendiri, tetapi juga menjadi istimewa dalam konteks lebih luas, dalam konteks multikultural, dalam konteks nasional Indonesia. Jadi kira-kira seperti itu, Pak Adit, sebagai pengantar diskusi kita pagi ini, bahwa kekhasan tidak cukup untuk menandakan bahwa suatu kelompok etnis itu menjadi istimewa, tetapi perannya lah, peran yang ditunjukkan dalam konteks kebersamaan itu yang memberi label sebuah etnik bisa dikatakan istimewa dalam konteks kebersamaan itu, istimewa dalam berbagai etnik dan suku bangsa yang ada, yang tercakupi di dalam sebuah kesatuan keberagaman tersebut. Ya, jadi dalam konteks hari ini, ketika masyarakat Minangkabau, baik yang di ranah maupun yang di rantau, melihat situasi melahirkan gagasan-gagasan yang baru yang sebelumnya sudah pernah disampaikan juga sekitar tahun 2013 atau 2014, bahwa dalam kondisi Minangkabau saat ini dalam tatanan nasional dan global yang cenderung mengarah kepada satu kesatuan dalam arti kesamaan dan keseragaman, maka ada keinginan bahwa mestinya Minangkabau diberi hak keistimewaan. Gagasan demikian tentu saja ada dalam pemikiran
bahwa dalam konteks berbangsa dan bernegara ke depan, prinsip Bhinneka Tunggal Ika mesti kita pertahankan. Mengapa? Apa yang dimaksud dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika? Bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah konsep multikulturalisme. Sebagaimana juga kita sudah sering diskusikan dan sampaikan bahwa esensi sebuah multikultural, masyarakat multikultural itu adalah perbedaan. Ibarat sebuah warna, sebuah taman bunga atau sebuah mosaik, esensi keindahan taman bunga atau mosaik itu adalah pada keanekaragaman, bukan pada kesewarnaan. Oleh karena itu, sebagaimana kita melihat taman bunga yang hanya seragam, sewarna tentu saja tidak indah. Tetapi taman bunga atau mosaik yang beraneka warna lah yang indah. Dan itulah esensi mengapa Allah SWT menciptakan suku-suku bangsa-bangsa itu berbeda, beragam, dan satu sama lain menunjukkan kekhasan masing-masing. Jadi konteks keistimewaan di sini adalah tentu saja bagaimana menciptakan identitas dan kekhasan itu menjadi tetap vital dan mewarnai kehidupan satu etnik, dan keanekaragaman demikianlah yang menunjukkan eksistensi negara Indonesia ini. Kira-kira begitu Pak Adit antaranya. Iya. Mudah-mudahan nanti dalam diskusi berkembang kemana arah diskusi kita yang terbaik. Terima kasih Pak Adit. Terima kasih. Baik Pak Hasanuddin, terima kasih banyak Pak Hasan. Ini paparan yang luar biasa nih Pak Hasan. Saya melihat ini bukan lagi sebuah prolog ya, tapi sebuah sebuah presentasi tesis. Iya, tentang kekhasan dan keistimewaan Minangkabau. Ya. Dua kata yang ingin saya garis bawahi di sini seperti dalam topik kita, yaitu khas dan istimewa. Kan gitu Pak Hasan ya. Jadi kearifan lokal sebagai penanda kekhasan dan keistimewaan Minangkabau. Baru dari dua hal kalau nggak salah tadi Pak Hasan baru mengupasnya soal kekhasan ini secara garis besarnya ya. Pertama ada matrilineal dan kedua ada sistem sosial yang sudah betul-betul tidak bisa dipungkiri itu khasnya Minangkabau. Ya, matrilineal Minangkabau dan sistem sosial Minangkabau yang sangat berbeda dengan yang lainnya Pak Hasan ya. Dan soal keistimewaan Pak Hasan tadi juga sudah menjelaskan bahwa Minangkabau bukan hanya khas tapi juga istimewa. Istimewa ketika dia mewarnai dalam sebuah kebun bunga ya Pak Hasan ya. Dia mewarnai dan warna itu kental sekali ketika kita hubungkan dengan keberadaan Republik ini, di mana di awal-awal pendiriannya ketika ditanya satu orang Minangkabau, ditanya tiga, dua orang Minangkabau, dan seterusnya itu bahasanya. Artinya memang eksistensi para tokoh-tokoh Minangkabau lama itu menunjukkan keistimewaan di negeri ini. Namun sebelum kita ke pertanyaan apakah hari ini masih khas dan istimewa, Pak Hasan, itu mungkin implementasi di selanjutnya. Sebelum ke sana, saya ingin ke sini dulu Pak Hasan. Sesungguhnya kekhasan dan keistimewaan tentu berawal dari sebuah kemapanan. Artinya tidak mungkin sesuatu akan menjadi khas, bertahan khas gitu ya Pak Hasan untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian juga tidak mungkin akan jadi istimewa ketika dia tidak mempunyai akar yang kuat Pak Hasan. Ya, sama dengan ibarat bunga Pak Hasan bilang tadi Pak Hasan ya. Ketika bunga itu akarnya abal-abal gitu ya, atau akarnya tipis sekali di atas permukaan, secantik apapun dia pasti akan roboh aja dengan angin kecil gitu ya. Tapi ketika bunga itu punya akar yang begitu kuat, ya sebesar apapun angin badai mungkin dia akan tetap bertahan dengan keindahannya gitu ya. Seperti sakura umpamanya gitu ya Pak Hasan ya. Yang jadi ini. Nah, Minangkabau saya lihat seperti itu Pak Hasan. Ketika kekhasan Minangkabau itu sampai saat sekarang masih minimal dalam tanda petik masih diakui orang ya dari segi konsepnya. Kemudian keistimewaannya sudah tidak bisa dipungkiri lagi seperti Pak Hasan bilang tadi. Tentu ini berawal dari sebuah akar budaya yang kuat. Kayak gitu ya Pak Hasan ya. Nah, selama ini kita lihat mungkin di masa-masa abad pertengahan seakan-akan Minangkabau itu lebih kepada religiusitas Islam gitu ya.
kepada Iya, kekuatan atau kentalnya nilai-nilai religius Islam itu yang memperkuat akar budaya Minangkabau. Namun sebelum Islam masuk pun ternyata orang nggak beranggapan Minangkabau pun udah kuat gitu ya. Nah ini gimana iya. sesungguhnya Pak Hasan bicara di sini? Di mana akar sesungguhnya Minangkabau itu Pak Hasan? Apakah Islam atau yang sebelumnya ini Pak Hasan? Atau kedua-duanya? Gimana Pak Hasan? Silahkan. Baik, ini pertanyaan yang luar biasa nih Pak Adit ya. Jadi kalau kita mau melihat kekhasan, apalagi keistimewaan kata Pak Adit ya, tentu akarnya mesti kuat, Pasti itu ya. warnanya mesti tetap dominan ya. Mhm. Artinya bukan kalau warna yang tidak punya eh, warna dominan dalam arti pada dirinya itu memiliki warna yang khas, tentu saja dia akan blur ya. Hmm. Jadi warna yang blur tentu saja keindahan mosaik itu tidak akan menjadi berkurang Hmm. atau keindahan bunga itu menjadi kacau ya. Ya. Jadi lalu apa sih keistimewaan pada Minangkabau dalam arti yang Pak tanyakan tadi, Iya. akarnya seperti Akar. apa, Ya. kemudian corak warna seperti apa. Ya. Memang sekali Pak Adit bahwa kekhawatiran itu sudah disampaikan oleh masyarakat Minangkabau, baik terutama yang di perantauan. Hmm. Justru masyarakat Minangkabau yang di perantauan melihat bahwa warna yang dimiliki oleh Minangkabau ketika mereka mungkin pergi merantau atau sebelumnya itu menjadi sesuatu yang khas, dan itu bisa dilihat khas ketika seseorang itu berada pada posisi yang berbeda, artinya pada posisi tengah-tengah perbedaan. Iya, betul. Sementara bagi orang Minangkabau yang di ranah, mungkin terutama yang mungkin tidak banyak mampu melihat perbedaan-perbedaan yang menandai kekhasan itu di antara etnik atau suku bangsa yang lain, maka kurang begitu menyadari. Iya. Sehingga kita pernah sampaikan juga bahwa perubahan-perubahan yang positif atau negatif itu seringkali ada dorongan dari dalam, dari ranah, keinginan orang-orang Minangkabau di ranah untuk berubah seperti yang dia saksikan di televisi atau di secara sekilas pergi merantau dan lain-lain, dan juga adalah pengaruh dari luar. Jadi ada semacam daya pikat, ada daya tarik luar yang ingin berubah kepada masyarakat Minangkabau di ranah, dan ada keinginan untuk mempertahankan gaya sentrifugal ya, kekuatan tarik dalam terhadap untuk membentengi perubahan-perubahan. Jadi apa sih keistimewaan Minangkabau kalau begitu ya? Ketika apalagi kita udah sadar bahwa sekarang bahwa telah banyak terjadi perubahan dari keistimewaan dalam hal matrilineal saja misalnya. Kita memang masih mengakui matrilineal, tetapi ada kekuatan lain yang tentu saja dalam bentuk kekerabatan patrilineal dan parental yang mencoba mengubah keistimewaan yang matrilineal ini. Misalnya ketika sistem keluarga komunal yang diciptakan, yang ada pada sistem matrilineal itu sudah bergeser, berubah menjadi ikatan keluarga batih atau inti atau nucleus family di Minangkabau. Kalau yang dulu pernah kita sampaikan, satu keluarga itu hidup di sebuah rumah gadang, itu terdiri dari seorang nenek, beberapa orang ibu, dan anak-anak mereka yang dipimpin oleh seorang mama atau saudara laki-laki dari para ibu. Kemudian kita saksikan sekarang bahwa kehidupan keluarga Minangkabau itu sudah bersifat nuclear family, keluarga itu keluarga batih yang terdiri dari atas ayah, ibu, dan anak. Nah, ini pergeseran daya tarik godaan perubahan itu sudah cukup kental, tetapi di satu sisi memang tidak bisa dihindari yang demikian, tetapi upaya-upaya untuk mempertahankan tetap ada, dan itu tetap saja dipertahankan. Demikian kehidupan cara-cara yang lain. Ketika kita melihat bahwa Indonesia yang awalnya memiliki sistem demokrasi yang khas, yang sebagaimana direpresentasikan atau direfleksikan juga oleh
sila keempat dari Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya sistem demokrasi yang dikehendaki adalah sistem permusyawaratan dan perwakilan. Bukan seperti demokrasi liberal yang kita hadapi hari ini, bahwa setiap orang dalam memilih presiden, wakil rakyat dan sebagainya itu secara one man one vote, atau di dalam dinamika demokrasi, musyawarah, mufakat dan sebagainya, memang ada kata-kata kalau dulu sangat dominan, diupayakan sedapat mungkin secara musyawarah mufakat. Kalau tidak didapatkan musyawarah mufakat, maka dilakukan voting misalnya. Dan hal itu adalah salah satu cara, contoh bahwa arah voting itu ternyata memang simple, cepat dan praktis, tetapi sesungguhnya sudah keluar dari konsep demokrasi permusyawaratan perwakilan. Dan hal itu juga mewarnai kehidupan masyarakat Minangkabau di nagari-nagari. Bahkan ketika memilih pengurus masjid saja misalnya, yang stoknya kecil, itu sampai-sampai harus voting. Padahal konsep demokrasi Minangkabau, boleh sagolek, pipih salayang. Boleh digolekkan, pipih boleh dilayangkan. Boleh semana boleh. Boleh tidak pasandiang. Jadi artinya ketika bulatnya itu benar-benar bulat. Untuk mendapatkan proses sampai menjadi bulat yang benar-benar bulat, tidak bersanding sehingga boleh digolongkan gitu, memang agak makan waktu. Tetapi karena peradaban kita sudah menuntut bahwa kita harus segera efektif, efisien, cepat dan segala macam, akhirnya dipilihlah proses voting. Hal-hal yang demikian tidak dapat diingkari adalah hal-hal yang telah berubah, mengubah esensi. Oleh karena itu, saya kira itu pula lah dasarnya mengapa banyak tokoh Minangkabau menghendaki kita perlu ada semacam upaya untuk perlindungan terhadap kekhasan tersebut. Kalau tidak, maka Minangkabau akan hanyut sarantau mengikuti peradaban global yang mengarah kepada keseragaman. Padahal seperti di awal kita katakan, Allah saja menciptakan kita berbeda-beda. Mengapa digiring menjadi harus sama? Terutama misalnya dalam hal sistem pengambilan keputusan tadi. Jadi banyak hal yang memang sudah berubah. Oleh karena itu gagasan untuk ketika misalnya pola-pola yang coba disumbangkan oleh Minangkabau kepada negara sudah tidak bisa dihentikan lagi untuk berubah menuju pada sistem demokrasi yang liberal misalnya, menuju sistem yang yang tidak dapat kita bantah adalah menuju keseragaman. Maka ada ide bahwa untuk Sumatera Barat misalnya, di mana provinsi yang dominan dihuni oleh orang-orang Minangkabau dengan budayanya, maka itu diciptakan semacam kawasan yang istimewa sehingga kebijakan-kebijakannya nanti dalam rangka mempertahankan identitas, mempertahankan kekhasan, diberi hak istimewa pula untuk mengelolanya. Termasuk di antaranya adalah bagaimana pendidikan muatan lokal itu diajarkan kepada anak-anak sehingga mereka memiliki karakter yang khas yang coba mengulangi jejak para pahlawan, para pemuka, para tokoh-tokoh masa lalu yang banyak menyumbang untuk berdirinya negara kesatuan ini. Jadi itulah kira-kira Pak Adit. Jadi banyak yang berubah. Oleh karena itulah muncul semangat, kesadaran bahwa ini harus diselamatkan agar pembeda itu, agar warna Indonesia yang multikultur seperti sebuah taman bunga yang indah itu mesti tetap bertahan. Kalau tidak, maka jadilah kita nanti ke taman bunga atau sebuah mosaik yang sudah blur, sudah yang kalau jelas warnanya satu warna yang jelas tidak apa-apa, tetapi kalau warnanya blur alangkah sayangnya gitu ya, agak sedihnya Pak gitu. Baik, terima kasih Pak Hasan. Jadi memang sepertinya kita tidak bisa memungkiri realitas bahwa pada akhirnya semuanya akan bergerak, ya semuanya akan bicara tentang siapa yang kuat, siapa yang tidak kuat, begitu Pak Hasan, di tengah arus budaya, arus global Pak Hasan. Nah, sebelum kita ke lebih jauh Pak Hasan, kemungkinan ke depan, kalau saya lihat tadi Pak Hasan kita sudah sampai di
tantangan-tantangan yang terjadi hari ini terhadap kekhasan dan keistimewaan sebuah kebudayaan termasuk Minangkabau. Namun sebelum itu, saya ingin ke ini dulu Pak Hasan. Sesungguhnya Ya, eh, sepenting apakah atau arti pentingnya sebuah kekhasan. Kalau kekhasan minimal gitu ya, mungkin keistimewaan juga. Tapi sepenting apakah kekhasan sebuah budaya itu kita pertahankan Pak Hasan? Karena apalagi ketika kekhasan itu dalam tanda kutip dalam budaya global mungkin dianggap sebagai sebuah penghambat katakanlah perkembangan, penghambat sebuah kemajuan gitu ya. Karena budaya global lebih kepada yang sifatnya praktis gitu ya, yang sifatnya efisien dan efektif seperti Pak Sang katakan tadi. Nah, sementara kekhasan budaya-budaya khas suku bangsa Indonesia itu kan banyak ininya ya Pak Hasan ya. Banyak atau prosesnya kemudian juga butuh waktu. Nah, ketika ini berbenturan ya sepertinya memang mau tidak mau ini konsep efektif efisien dan praktis itu di hari ini kita saksikan lebih dominan kan gitu Pak Hasan. Nah, apakah ya. dengan mempertahankan kekhasan itu uh, ini tujuan kita kemana ini Pak Hasan? Ya tujuan kita kemana dan sepenting apa kita mempertahankan kekhasan itu Pak Hasan? Silakan Pak Hasan. Hai, ini Pak Adit ini benar-benar tanya yang Enggak. Ini masalahnya kita ingin mendudukkan bagi generasi kita hari ini. Ketika kita bicara budaya Minang, kita bicara lebih kekhasan, tapi dan berbenturan dengan budaya global. Perlu nggak ya kita pertahankan? Itu barangkali intinya. Itu apa sih pentingnya? ada juga, ada juga ungkapan Minangkabau Hmm. yang kita terima gitu Pak ya. Ya. Istilahnya memakai sarawa usang ya, Hmm. atau memakai celana usang. Hmm. Ya, kalau celananya udah usang tentu saja sempit, Iya. tidak bisa bergerak, dan kalau dibawa bergerak bisa robek di mana-mana. Iya. Ini ungkapan yang tepat sekali untuk menggambarkan apa yang menjadi dasar pertanyaan Pak Adit, bahwa kalau kekhasan itu, apalagi kekhasan yang kita bawa dari masa lalu, seperti sistem demokrasinya yang proto demokrasi misalnya, dan lain-lain itu. Sementara orang gerakan arus besarnya itu berubah. Dan apakah kita mau menjadikan Minangkabau itu semacam museum antropologi, museum manusia yang harus kita paksa bertahan seperti apa adanya pada masa lalu? Tentu saja tidak ya. Tetapi yang paling penting adalah bahwa eksistensi sebuah etnik atau suku bangsa itu dalam arus perubahan yang dasar dalam globalisasi tentu saja adalah etnik-etnik yang mampu beradaptasi dan dinamis, tetapi tetap dengan mempertahankan identitas atau akar kulturalnya. Oke. Jadi kuncinya bisa beradaptasi tapi tetap mempertahankan akar kulturalnya Pak Hasan ya. Oke. Salah satu contoh adalah biasa digunakan seperti Amerika. Amerika itu adalah negara yang penduduknya berasal dari berbagai negara asal yang berbeda-beda. Tapi sekarang menjadi satu saja, tidak tahu lagi mana asalnya. Artinya kekhasan budaya yang mereka bawa dari nenek moyang mereka itu sudah hilang. Dan kita untuk Indonesia kita tidak ingin. Indonesia mestilah tetap sebagai sebuah negara yang multikultur seperti taman bunga yang esensinya adalah aneka warna tadi Pak Adit. Itu pertimbangannya adalah akar kultural mesti dipertahankan walaupun di tiup badai tetapi batangnya mesti mampu meliuk-liuk seperti bambu itu Pak, sehingga dia tetap bertahan di akarnya dan dia tetap tidak pula mengabaikan bahwa tuntutan perubahan itu mesti pula ada. Tapi pertanyaannya yang dasar Pak Hasan, sepenting apakah ya atau apakah pentingnya kita mempertahankan itu Pak Hasan? Ini bagi identitaskah atau bagi katakanlah bagi nilai-nilai dasarkah kita mempertahankan ini atau hanya sebagai untuk sebuah kebun bunga? Hanya sebuah katakanlah nanti akan menjadi sebuah yang dilihat oleh orang luar yang tidak ada tempat lain gitu ya, kemudian jadi sebuah destinasi yang kecenderungan hari ini kan seperti itu Pak Hasan. Maaf tanda kutip saya lihat semuanya akan jadikan destinasi wisata budaya macam. Apakah kita akan menuju ke sana tujuannya atau ada nilai-nilai lain yang kuat sesungguhnya untuk mempertahankan kekhasan ini? Apa pentingnya Pak Hasan? Silakan.
Ya itu tadi Pak Adit, kita melihat negara kita dikatakan masih tetap terbelakang. Nah, Sementara pada masa-masa 1945 dulu begitu semangat dengan gagasan-gagasan yang dilahirkan oleh Minangkabau itu melihatkan optimisme bahwa negara Indonesia itu akan bisa maju sejajar dengan bangsa-bangsa lain. iya, iya, iya. Jadi nilai dasar yang menjadikan etos semangat kebaikan, kemajuan itu mesti dipertahankan kembali. Jadi Hmm, ketika kita sudah merasa kehilangan sesuatu, yaitu kekhasan karakter dan cara berpikir, semangat untuk maju itu mulai hilang, maka kita ternyata kita dibawa ke belakang. Mengapa dulu kita sukses, sekarang tidak? iya, iya, Begitu iya. juga ketika kita coba lihat bahwa antara Jepang dan Indonesia pada masa abad ke-14, pada Hmm, masa Majapahit itu adalah dua peradaban yang sejajar. hmm, Tetapi terjadi divergensi bahwa Jepang menjadi negara maju, sementara Indonesia tetap saja di negara terbelakang atau berkembang. hmm, hmm. Jadi apa kuncinya? Kuncinya adalah pada kearifan lokal. Baik, baik. Ternyata ya. Jadi kekhasan yang lokal itu dengan tidak mengabaikan seperti kita katakan tadi adalah kemajuan ilmu dan teknologi. Jadi kemajuan ilmu dan teknologi kita raih sementara kita tetap dengan akar kultural yang sama sehingga kita berada pada posisi yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain tetapi tetap menunjukkan kekhasannya. Bukankah Jepang masih mempertahankan kekhasan budaya aslinya sementara mereka tetap maju seperti negara Hmm, Amerika, Rusia dan sebagainya dan iya. Eropa lainnya. Nah, itu adalah contoh yang sangat konkret untuk mengevaluasi mengapa kita mesti berubah dan mengapa pula mesti Bertahan. kita mempertahankan hal-hal yang sah, yang khas, yang istimewa yang kita miliki. Gitu Pak Adit. Baik, 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 luar biasa bahasan. Saya pengen ke sana sesungguhnya memang ternyata memang Jepang pun membuktikan ya Pak Hasan ya. Walaupun dia sekarang sudah menjadi ya katakanlah mungkin salah satu macan Asia gitu ya Pak Hasan ya. Kalau mungkin Ya, dunia belum, tapi macan Asia. Tapi dia tetap berada pada koridor-koridor kekhasannya ya Pak Hasan ya. Bagaimana ya, kita bisa saksikan sendiri di televisi dari mana bagaimana pakaian-pakaiannya masih tetap eksis gitu ya. Kemudian juga ya, tradisi-tradisi mereka tetap berjalan dengan baik walaupun sudah teknologi di sisi lain mereka juga luar biasa lompatannya. Nah, artinya ternyata nilai-nilai kekhasan itu mempunyai daya saing yang tinggi juga, mempunyai sebuah kekuatan yang luar biasa juga ini untuk perkembangan sebuah peradaban Pak Hasan walaupun tetap mengikuti perkembangan Pak Hasan ya. ya, benar Pak, benar sekali. Oke, baik. Kita khawatir sekarang ya, Hmm, banyak bahasa daerah yang sudah hilang, ada 15-an kalau nggak salah iya, iya. bahasa Hmm, mengatakan demikian. Nanti etnik-etnik dengan kekhasan budaya juga akan hilang. Padahal baik, itu baik. esensi yang khas kita, kemudian menangkap peradaban kemajuan iptek sehingga sama dalam peradaban dunia. Baik, dan akhirnya kita nggak tahu lagi identitas kita seperti apa Pak Hasan ya. Iya, iya, iya. Ini luar biasa menakutkan nih Pak Hasan. Baik, tapi saya tidak ingin berlama-lama dalam kecemasan seperti ini hari ini karena memang waktu kita terbatas Pak Hasan. Kita harus segera bergabung ke Jakarta. Barangkali kita akan Oke, lanjutkan di pembicaraan berikutnya masih tentang kekhasan dan keistimewaan Minangkabau ini. Luar biasa ini masih banyak hal yang ingin kita gali Pak Hasan. Iya. Baik, oke. Pak Hasan, terima kasih atas bincang-bincangnya pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan untuk semua anak nagari Minangkabau ini untuk semakin membuka mata kita bahwa ternyata ada tugas penting, ada PR berat ini yang mesti kita kerjakan bersama ya Pak Hasan ya. Kalau tidak ingin paga jasa orang lalu, ya Pak Hasan. Gan- Jangan gali orang lalu, Ya, cepat menggali. iya, itu dia. Nanti kita nggak tahu lagi Minangkabau itu di mana, siapa, dan seperti apa. Oke. Mudah-mudahan ini Ya nggak Pak. terjadi, Pak Hasan, kalau kita masih akan memperkuat akar dari kekhasan dan keistimewaan Minangkabau ini. Baik, kalau begitu kita akan lanjutkan insya Allah di minggu mendatang, Pak Hasan. Masih dengan Ya, topik yang menarik tentunya. Dan semoga kita diberi kesehatan terus untuk memperbincangkan ini. Terima kasih, Pak Hasan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sabudaya demikian bincang kami dengan Bapak Dr. Hasanuddin MSI, Datu Atan Patih, Dekan FIB Unan Padang dalam topik kearifan lokal sebagai penanda kekhasan dan keistimewaan Minangkabau. Mudah-mudahan ini tetap terjaga dan kita akan lebih jauh dari ini nantinya sehingga kita akan tetap berusaha memperkuat akar dari kekhasan dan keistimewaan Minangkabau tersebut sepanjang masa forever. Baik, akhirnya
Saya Hatur Rahman bersama Bapak Dr. Hasanuddin mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita segera bergabung dengan Perempat RRI Jakarta.